Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Umi. Ya, pada hari ini Bu Umi akan bahas materi IPS tema 4 subtema 3. Ya. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita diberi kemudahan, kepahaman, dan kelancaran dalam menerima materi hari ini ya. Sekarang Bu Umi bahas interaksi sosial dalam bidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya. Jadi interaksi sosial kemarin sudah Bu Umi ini melanjutkan. Jadi interaksi sosial ini ada berbagai bidang lainnya. Yang pertama ya, interaksi sosial di berbagai bidang. Adapun proses interaksi, kemarin kita sudah ini ya, Bu Umi sudah bahas, interaksi bisa terjadi apabila adanya hubungan dan komunikasi atau pertemuan dua orang atau lebih. Interaksi sosial ini terjadi karena adanya apa? Kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Bidang pertama adalah bidang ekonomi. Apa yang dinamakan kebutuhan ekonomi ya? Kebutuhan ekonomi itu merupakan dasar setiap manusia. Kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, kebutuhan ekonomi ini meliputi, mungkin kalian kelas 4 sudah dijelaskan ya, adanya sandang, papan, pangan ya. Kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian, kebutuhan pangan, kebutuhan makanan, kebutuhan papan adalah tempat tinggal. Ini yang primer, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Adapun contoh interaksi dalam bidang ekonomi adalah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dapat kita ketemui di pasar yang kemarin kita juga sudah bahas. Selain kebutuhan ekonomi juga ada kebutuhan jasa. Adapun kebutuhan jasa contohnya itu di bidang kesehatan, dokter ya, perawat. Terus di bidang transportasi ada supir ya, ada pilot ya, dan pelayanan masyarakat. Mama Nana. Sekarang interaksi sosial dalam bidang politik. Adapun contoh interaksi sosial dalam bidang politik, yang pertama adalah kegiatan pemilihan umum ya, pemilu kemarin juga kita sudah bahas ya. Pemilu ini wajib untuk semua warga negara Indonesia apabila telah memenuhi syarat. Contohnya salah satu syarat adalah umur 17 tahun atau belum 17 tahun sudah menikah. Dan ada juga lagi yang tidak sedang gila, itu semua wajib mengikuti pemilihan umum. Adapun azas dari pemilu kemarin juga sudah ya, luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, pemilu ini gunanya untuk mendapatkan seorang pemimpin ya. Kalau kita mengharapkan pemimpin kita juga yang beragama Islam, berakhlak mulia ya, yang dapat bisa mensejahterakan seluruh umat yang ada di Indonesia. Insya Allah tanggal 9 Desember nanti ada pilkada, pilihan kepala daerah di tingkat kabupaten ya. Yang kedua, contoh bidang politik itu para menteri bertemu dengan presiden. Ya, namanya nanti kayak kabinet.
besok lanjut kelas 6 mungkin dibahas ya. Yang ketiga adalah para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. Ini contoh dalam bidang politik. Sekarang, interaksi sosial dalam bidang sosial budaya. Ini juga sudah pernah kita bahas ya. Contohnya, interaksi sosial di bidang sosial budaya adalah kegiatan festival seni dan budaya. Mungkin kalian juga sudah pernah lihat ya, ada festival seni budaya. Kalau di sekolah kita kemarin ada pentas seni ya, kita lakukan tahun kemarin ya. Setiap kelas menampilkan ya keanekaragaman budaya dan seni, ada senda tari ya, ada yang membacakan puisi, ada gerak dan lagu ya. Ini baru di lingkungan sekolah yang kita cintai ya. Kalau di negara mungkin festival seni, kalau di daerah-daerah ya ada kegiatan festival seni dan budaya. Yang kedua, kegiatan gotong royong. Fungsi dari gotong royong ya, ini pekerjaan berat jadi ringan, pekerjaan lama jadi cepat selesai, dan dalam gotong royong ini juga akan menjalin silaturahmi antar warga. Dan gotong royong ini juga sesuai dengan Pancasila, terutama sila keempat. Yang ketiga adalah kegiatan di sanggar tari. Nah, ini di sanggar tari nanti diajarkan tentang tari-tarian yang ada di Indonesia. Paham ya Nana? Sekarang interaksi sosial dalam bidang moral ya. Moral itu akhlak ya. Contohnya interaksi sosial dalam bidang moral yaitu memberi salam pada guru. Insya Allah kalau di sekolah kita ya sudah ditanamkan adanya ketika ketemu Pak Guru, karyawan ya memberikan salam. Dan yang kedua, menyalami orang tua ketika akan pergi ke sekolah. Dan yang ketiga, menghormati orang yang sudah tua dan menyayangi yang lebih muda. Untuk menanamkan nilai-nilai moral ya, apalagi zaman milenial ini ya, moral sangat diperlukan. Ya, penanaman akhlak sejak dini ya. Nah, penanaman akhlak ini bisa dimulai dengan kejujuran. Ya, diajarkan kejujuran, diajarkan tanggung jawab ya, terus diajarkan sikap menyayangi ya, dan ditanamkan adanya disiplin. Insya Allah kalau penanaman akhlak kalian sudah bagus, insya Allah nanti ke depannya kalian juga akan menikmati hasil dari akhlak-akhlak kalian yang sudah bagus. Insya Allah kalian akan menjadikan anak solehah yang berguna bagi orang tua, agama, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Ya. Contohnya, paham ya kalau bidang pendidikan? Interaksi yang terjadi di kelas. Siswa dan guru, yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru, tidak boleh ngobrol sendiri. Apabila belum jelas, bisa tunjuk jari untuk meminta penjelasan kembali apabila ada pelajaran yang tidak jelas. Sekarang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial tadi ya. Pertama adalah interaksi dalam bidang sosial budaya. Faktor pendorongnya adalah kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima ya. Yang kedua,
Interaksi dalam bidang pendidikan. Faktor pendorongnya adalah proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah interaksi dalam bidang ekonomi. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial bidang ekonomi adalah masyarakat dapat melakukannya dengan transaksi jual beli. Jelas ya anak-anak? Mungkin pertemuan hari ini Bu Umi cukupkan sekian ya. Kalian dengarkan ya, dan apabila ada tugas, Bu Umi mohon tugasnya harus sesuai dengan materi yang Bu Umi sampaikan hari ini ya. Bu Umi percaya, yakin kalian tetap semangat. Sebelumnya Bu Umi selalu mengingatkan, jangan lupa selalu berdoa, sholat 5 waktu tepat waktu, murojaah, sholat duha, dan bisa ditambah lagi sholat malam, puasa Senin ke Kamis ya. Insya Allah kalian nanti menjadi anak soleh solehah. Cukup sekian ya. Apabila ada kata salah ya, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.